bersama saya Citra Dewi Kismanirung dalam News Berita yang akan menemani Anda selama 4 menit ke depan. Berita yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai masa era reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Latar belakang reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan banyaknya utang negara yang tidak sanggup dibayar. Adapun penyimpangan-penyimpangan Orde Baru yang menyebabkan munculnya era reformasi, yaitu krisis moneter, krisis politik, krisis hukum, dan krisis sosial. Pada masa reformasi terjadi tuntutan gerakan reformasi, yaitu kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Dan ada pula agenda reformasi pada gerakan reformasi tahun 1998 yang mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan, 2. Melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 3. Menghapus duifungsi ABRI, 4. Pemberantasan KKN, 5. Penegakan supremasi hukum, 6. Melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya, perkembangan pasca reformasi B.J. Habibie. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie telah berhasil membentuk sebuah kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat. Selanjutnya, perkembangan pasca reformasi Abdurrahman Wahid. Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri bekerja sama membentuk sebuah kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Perkembangan pasca reformasi Megawati Soekarno Putri. Pembentukan Kabinet Gotong Royong. Presiden Megawati Soekarno Putri dan wakilnya Presiden Hamzahas mengawali tugas sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk sebuah Kabinet Gotong Royong pada tanggal 9 Agustus 2001. Perkembangan pasca reformasi Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Kabinet Bersatu. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009. Kabinet Indonesia Bersatu II masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Perkembangan pasca reformasi Joko Widodo. Pembentukan Kabinet Kerja. Kabinet Indonesia Maju dibentuk pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya Presiden Ma'ruf Amin. Pada Kabinet Kerja ini, Presiden Joko Widodo mengambil 30 menteri serta 4 menteri kor sehingga keseluruhan ada 34. Selanjutnya, dengan program Nawacita. Nawacita menargetkan pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, dan kesehatan untuk semua.